Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah listrik magnet. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang medan magnet dan juga hukum gaya Lorentz. Pada pertemuan 10 kita telah membahas tentang displacement listrik dan juga medan listrik pada bahan. Nah, itu terkait dengan polarisasi dan juga momen dipol sesaat pada benda-benda yang terkena medan listrik dari luar. Nah, sekarang kita beralih ke bahasan listrik magnet yang lain yang saling terkait tentunya, yaitu medan magnet. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini kita akan membahas medan magnet, kemudian ada hukum Lorentz, kemudian nanti jika masih memungkinkan kita akan membahas tentang hukum Biot-Savart dan juga hukum Ampere. Nah, Anda pasti sudah mengenal yang dimaksud dengan medan magnet. Medan magnet itu adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh magnet tersebut. Kemudian hukum Lorentz bahkan sejak di SMP pun sudah ada. Nah, hukum Lorentz ini mengaitkan antara kehadiran suatu arus listrik di dalam konduktor dengan adanya suatu gaya yang mengakibatkan konduktor tersebut terkena efek suatu efek tertentu. Nah, efek apa itu? Nah, akan kita pelajari di sini. Nah, contoh dari gambar ilustrasi sebagai berikut. Nah, di sini ada kawat. Nah, ada dua kawat. Kemudian kawat tersebut dihubungkan dengan baterai yang mengakibatkan adanya aliran listrik di dalam kabel kemudian ke kawat. Nah, ketika alirannya seperti ini ya, ketika di kawat sebelah kiri dan di sebelah kanan ini arahnya arus itu berlawanan, satu ke atas satu ke bawah, maka kawat tersebut melengkungnya seperti ini, melengkung keluar atau seolah-olah menjauhi satu sama lain. Nah, ketika menjauhi satu sama lain, awalnya lurus seperti ini ketika belum ada arus, ketika ada arus kemudian mengakibatkan kedua kawat itu saling menjauhi, maka ada suatu, kita bisa memprediksi bahwa ada sesuatu yang menarik kawat tersebut ke arah kiri dan ke arah kanan. Nah, dari sini kita bisa bertanya-tanya, kenapa kok bisa begitu? Nah, apa hubungannya antara arus listrik ya, di sini arus listrik dan juga gaya. Selanjutnya, ketika arah arusnya itu searah seperti ini, dibalik ya, dibalik. Nah, ternyata seolah-olah kedua kawat itu saling mendekat dan kita bisa memprediksi bahwa berarti ada gaya yang saling menarik antara dua kawat ini. Nah, ketika kita sudah mempelajari elektrostatik, kita mungkin saja akan memprediksi bahwa itu karena ada gaya elektrostatik seperti di hukum Coulomb. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa gaya itu, gaya yang kita sebutkan tadi adalah gaya elektrostatik, yaitu gaya listrik statis. Sedangkan pada peristiwa ini yang terlibat itu adalah listrik dinamis karena ada pergerakan muatan di dalam konduktor, di dalam kabel ini dan juga di dalam kawat. Berarti efek ini bukanlah efek gaya elektrostatik. Ya, bukan efek gaya elektrostatik yang mengakibatkan kawat ini saling mendekat atau saling menjauh. Baik, kita lanjutkan. Nah, gaya apapun yang mengakibatkan kejadian ini yang jelas itu bukan gaya elektrostatik. Mengapa? Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Dalam elektrostatik, muatan listrik itu diam, kita prediksikan diam. Nah, muatan elektrostatik itu diam yang akan menghasilkan medan listrik E. Nah, namun pada peristiwa ini muatan listriknya tidak diam karena dia ada beda potensial, maka muatan listrik baik di dalam kabel maupun di dalam kawat konduktor dia bergerak. Nah, kalau ini logam berarti yang bergerak itu adalah elektron, maka di situ
bukan fenomena elektrostatis, tapi fenomena listrik dinamis. Nah, namun saat muatan bergerak, nah, timbul arus kan ya, ketika ada muatan yang bergerak, selain medan magnet E, maka akan timbul selain medan E, medan listrik E, maka akan timbul medan magnet B. Tuh. Jadi sudah bukan diprediksikan ya. Ini sudah hasil kesimpulannya dari penelitian-penelitian. Kita ambil konsepnya saja bahwa ketika ada konduktor yang dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat konduktor itu akan muncul medan magnet B. Itu. Jadi medan magnet B itu tidak hanya dihasilkan oleh magnet saja, tetapi bisa juga dihasilkan oleh konduktor yang dialiri arus listrik. Arah medan magnet dan arus listrik. Jadi hubungan antara arah medan magnet dengan arus listrik. Nah, jika kompas diletakkan di sekitar kawat lurus berarus, maka jarum kompas akan terpengaruh oleh kawat berarus tersebut. Ya, ini. Karena kompas itu bekerjanya berdasarkan medan magnet, berarti kalau ada fenomena seperti ini berarti konduktor di sekitar konduktor berarus berarti ada medan magnet, walaupun tidak ada magnet tetap di situ. Hal ini menunjukkan ada medan magnet di sekitar kawat itu. Medan magnet cenderung mengitari kawat tersebut, bukan mengarah masuk atau keluar kawat. Bukan seperti medan listrik ya. Medan listrik itu kan arahnya menyebar atau masuk ke dalam muatan. Tetapi kalau medan magnet dia cenderung berputar atau dia berotasi di sekitar sumber medannya. Nah, yang perlu diingat adalah aturan kanan. Ketika arah arusnya ke atas, maka berputarnya seperti ini. Saya tidak bisa menyebutkan ini searah jarum jam atau berlawanan. Kalau kita melihatnya dari arah atas berarti berlawanan arah jarum jam. Kalau kita melihatnya dari arah bawah di sini berarti medan magnetnya mengarah searah jarum jam itu. Yang perlu diingat adalah seperti ini aturan tangan kanan. Ketika arah jempol ini adalah arah arus, kemudian jari yang lain itu adalah arah berputarnya medan magnet. Nah, ini jika kita tinjau di kawat tadi, masalah kawat berarus yang saling berdekatan. Bagaimana bisa sebuah medan magnet bisa menghasilkan gaya tarik-menarik pada dua kawat berarus yang mengalir secara searah? Nah, perhatikan gambar di samping. Pada posisi kawat kedua ini, wave 2, medan magnet mengarah masuk ke dalam bidang. Nah, di posisi kawat kedua itu ada medan magnet yang dihasilkan oleh kawat satu yang dialiri arus. Nah, kalau arah arus kawat satu mengarah ke atas berarti di sebelah kanannya medan magnet B dia mengarah masuk ke dalam bidang. Kalau digambar secara garis panah seperti ini. Jadi B ini arah panahnya masuk ke dalam bidang. Ya, ini. Kemudian di kawat kedua itu sendiri ada arus I atau ada muatan yang bergerak sebesar V. Nah, maka ketika kedua kawat itu dialiri arah arus yang searah ya, maka ada sesuatu yang menarik. Tadi kan fenomenanya kedua kawat ini seolah-olah mendekat kan ya. Kedua kawat itu mendekat berarti ada gaya yang menarik ke arah yang berlawanan. Nah, dengan demikian ada suatu hukum yang mengatur tentang hal ini. Nah, hukum apakah itu? Nah, hukum tadi yang mengatur kejadian ini itu adalah hukum gaya Lorentz. Nah, saya kembali ke slide yang kelima. Kemudian bagaimana efeknya yang di kawat ke-1 ini? Nah, kita ganti tinjau yang kawat yang kedua. Kawat kedua ini juga dialiri listrik.
Nah, berarti di sebelah kiri kawat kedua ada juga medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang kedua, yang arahnya juga ke dalam. Nah, ketika arahnya ke dalam, kemudian V-nya ini juga ke atas, arah arusnya juga ke atas, arah muatannya juga ke atas, maka akan ada gaya yang mengarah ke kanan sesuai dengan aturan tangan kanan. Nanti di bawah ada aturan tangan kanan, atau nanti di hukum gaya Lorentz akan ada itu perkalian cross antara V cross B, kemudian akan menghasilkan F tuh. Nah, sehingga ini akan ada gaya tarik menarik sehingga kedua kawat itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Kawat kedua ditarik ke kiri, kawat pertama ditarik ke kanan sebagai akibat adanya gaya Lorentz atau adanya medan magnet. Nah, yang menjelaskan itu adalah hukum gaya Lorentz. Kombinasi arah yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya merupakan sebuah perkalian cross besaran vektor, yaitu antara V dan B. Gaya magnetik pada sebuah muatan yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet B. Nah, ini yang menjelaskan gaya Lorentz yang diakibatkan oleh medan magnet. Nah, gaya magnet itu sama dengan perkalian antara Q V cross B. Nah, jangan sampai kebalik ya, B cross V. Jadi hafalkan ya, lebih mudah menghafalkan ya. Itu Q V B, jangan dibalik Q B V, karena ketika kita sudah hafal dalam bentuk perkalian cross ini, kita bisa dengan mudah menentukan arah gaya magnet ini. Penentuan arah gaya magnet ini dengan menggunakan aturan tangan kanan. V itu besaran vektor kecepatan, B itu besaran medan magnet, dengan G ini adalah besaran skalar. Nah, ini bentuk yang belum lengkap dari gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu sebenarnya tidak hanya dihasilkan oleh medan B saja, tetapi juga dihasilkan oleh medan E juga. Nah, jika terdapat medan listrik dan medan magnet, maka gaya pada muatan Q itu total ada dua resultannya, yaitu yang dihasilkan oleh medan listrik dan juga yang dihasilkan oleh medan magnet. Ini adalah bentuk hukum gaya Lorentz yang lebih luas. Jadi totalnya adalah seperti ini dua-duanya. Nah, contoh penggunaannya adalah di siklotron. Nah, siklotron ini apa? Siklotron itu adalah pemercepat muatan. Partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet cenderung bergerak dalam lintasan lingkaran dengan gaya magnet berperan sebagai gaya sentripetal. Jadi F di sini adalah gaya magnet. Ketika B mengarah masuk ke ruangan, masuk ke dalam bidang, dan ketika arah muatannya itu ke atas, maka arah F-nya itu ke kiri. Kalau B-nya itu keluar bidang, arah sebaliknya dengan ini, dan arah V-nya itu ke atas, maka arah F-nya ke arah kanan sesuai dengan aturan tangan kanan. Nah, pada gambar, sebuah medan magnet seragam mengarah masuk ke dalam bidang. Jika muatan Q bergerak berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan V dengan jari-jari lintasan R, maka gaya magnetik yang mengarah ke pusat lingkaran tadi kan sama dengan gaya sentripetal ya. Persamaannya adalah Q V B, ini adalah hukum gaya Lorentz sama dengan M A sentripetal. Nah, percepatan sentripetal tadi adalah V kuadrat per R. Atau P di sini adalah hasil perkalian antara Q, B dan R. P itu adalah momentum ya, momentum. V di sini bisa dicoret tinggal 1 M kali V sama dengan momentum P. Di sini kan R dipindah ruas ke kiri menjadi Q kali B kali R. Jadi momentum yang dimiliki oleh partikel tadi adalah besarnya muatan, kemudian dikalikan medan magnet yang berpengaruh pada muatan tadi, kemudian R-nya di sini, R jari-jari lintasan. Oke. Nah, nanti
Silakan dicari apa manfaat dari rumus siklotron. Nah, rumus siklotron ini salah satu manfaatnya adalah untuk menentukan jenis muatan yang lewat di siklotron. Nanti silakan dicari lagi apa manfaat dari siklotron. Oke. Bagaimana dengan usaha oleh gaya magnet? Nah, apa gaya magnet itu mengerjakan usaha pada partikel? Mengapa gaya magnet tidak mengerjakan usaha? Nah, ini kita sudah tahu bahwa usaha itu adalah perkalian dot antara gaya dengan perpindahan ya. Oke, perpindahan. Ketika kita membicarakan gaya magnet, maka gaya tadi F magnet ini itu diganti menjadi Q V cross B. Kemudian ini perpindahan dl itu adalah perkalian antara V dan T. Kan perpindahan itu kan V kali kan S. V kali waktu, selang waktu. Jadi V di sini keduanya sama. Ini sama dengan 0. Kenapa 0? Coba diperhatikan di sini bahwa ketika V cross B itu kan dia tegak lurus dengan arah V ya. Ketika perkalian dot suatu besaran yang saling tegak lurus, berarti itu hasilnya adalah 0. Nah, secara logika seperti secara matematis adalah seperti itu. Saya ulang lagi bahwa perkalian cross yang ada di dalam tanda ini itu arahnya sama dengan arahnya V di sini. Nah, di sini. Nah, ya arahnya bukan sama ya, tetapi tegak lurus di sini. Kan arah V cross B itu kan menghasilkan F. Nah, arahnya F itu ke kiri pada gambar ini. Nah, ketika kita mengalihkan F dengan V, maka sudut yang dibentuk itu kan 90 derajat. Perkalian dot antara dua vektor 90 derajat itu kan hasilnya 0 karena cos 90 berapa? Nah, cos 90 hasilnya adalah 0. Itu. Jadi di sini akhirnya V cross B ini kan sama dengan F ya tadi. Sama dengan arahnya F. Kemudian F dot V, karena F dan V itu tadi tegak lurus, maka kan F cross V dikalikan dengan cos 90, maka cos 90 hasilnya 0. Maka di sini gaya atau usaha yang dilakukan oleh gaya magnet itu sama dengan 0. Nah, ini yang landasan matematis mengapa usaha yang dilakukan oleh medan magnet itu sama dengan atau gaya magnet sama dengan 0. Oke. Kita lanjutkan. Nah, gaya magnet dan arus listrik. Nah, kita ingat kembali definisi arus listrik. Arus listrik adalah muatan persatuan waktu yang melewati suatu titik tertentu. Arus listrik itu kan rumusnya Q per T ya. Atau secara tekstual, muatan persatuan waktu yang melalui titik tertentu. Nah, secara definisi, muatan negatif bergerak ke kiri sama dengan muatan positif bergerak ke kanan. Ini ya, kalau muatan negatif itu bergerak ke kiri, maka muatan positif itu bergerak ke kanan. Hal ini menggambarkan fakta fisis bahwa hampir semua kejadian yang melibatkan muatan yang bergerak tergantung pada hasil kali muatan dengan kecepatan. Jika Anda menukar tanda antara Q dan V, maka Anda akan mendapatkan jawaban yang sama. Yang dimaksud di sini adalah ini. Kita kembali ke bentuk gaya Lorentz di sini. Nah, di sini Q di sini kan tandanya positif. Nah, ketika Q itu negatif, maka arah gayanya yang di sini pun juga akan berbeda. Tuh. Jadi jenis muatan itu
berpengaruh terhadap arah gaya Lorentz yang dihasilkan. Oke, ingat itu ya. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, ini arus listrik. Kalau tadi kita meninjau gaya magnet dari segi muatan. Nah, sekarang kita tinjau gaya magnet dari segi arus listrik. Kita perhatikan jika ada kabel yang dialiri arus, berarti di situ akan ada muatan yang mengalir. Nah, muatan yang mengalir berarti di situ ada rapat muatan garis. Nah, muatan garis lambda bergerak dalam kawat dengan kecepatan V, mengakibatkan arus tadi itu, besarnya arus di dalam kawat itu sama dengan lambda dikalikan V. Nah, mengapa seperti ini? Nah, coba dicari dari rumus yang tadi, yaitu rumus atau definisi dasar dari arus. Arus itu adalah banyaknya muatan yang lewat persatuan waktu di suatu titik. Nah, mengapa kok bisa seperti lambda kali V? Nanti coba dicari. Nanti akan saya tanyakan. Karena sebuah segmen panjang kawat itu adalah V kalikan delta T. Nah, sebuah segmen panjang itu maksudnya adalah seperti dimensi posisi atau perpindahan. Perpindahan itu rumusnya adalah kecepatan dikalikan waktu. Nah, maka di sini saya sebutkan bahwa sebuah segmen panjang kawat itu sama dengan V kali delta T. Itu membawa muatan sebanyak lambda dikalikan V delta T melewati titik P di sini dalam selang waktu delta T. Maka arus adalah sebuah vektor I sama dengan lambda V. Ini penjelasan dari mengapa arus di dalam kawat ini yang dialiri arus itu rumusnya I sama dengan lambda dikalikan V. Penjelasannya adalah ini. Karena lintasan arus listrik ditentukan oleh bentuk kawat L, maka untuk konsistensi notasi vektor, maka besaran vektor itu ditunjukkan oleh L. Nah, sebenarnya awalnya itu yang besaran vektor adalah I. Nah, seperti kita ketahui ya, I itu kan bukan besaran vektor di materi besaran dan satuan. Nah, tapi di sini kok bisa menjadi besaran vektor? Karena di sini lambda itu skalar dikalikan V di sini adalah vektor, namun kan tidak konsisten. Makanya karena untuk konsistensi notasi vektor kan lintasan arus listrik itu ditentukan oleh bentuk kawat L. Nah, bentuk kawat L atau kita bisa nyatakan dengan seperti dimensinya seperti dimensi posisi atau perpindahan, maka untuk mengganti notasi vektor di arus, notasi vektor itu berganti ke yang L di sini yang menunjukkan panjang dari kawat tersebut. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk alasan bagaimana kita berpindah dari tinjauan muatan kemudian berpindah ke tinjauan arus listrik pada gaya magnet. Nah, secara matematis urutannya seperti ini. Nah, bisa lebih sederhana ya kalau secara matematis. Pada kawat berarus, di sini kan ada beberapa segmen panjang kan ya. Ada lambda, kemudian ada V delta T. Nah, makanya kita menggunakan notasi integral. Nah, integ F magnet, gaya magnet itu ditunjukkan oleh integral V cross B dq. Kenapa dq? Karena di sini adalah rapat muatan garis. Jadi totalnya itu adalah integral dq. Nah, dq atau banyaknya muatan di dalam suatu segmen kawat berarus ini itu dinyatakan dengan lambda kali dl. Nah, lambda itu kan rapat muatan garis. Rapat muatan garis itu adalah total muatan dibagi dengan panjang kawat. Jadi kalau dq itu sama dengan lambda dikalikan dl. Nah, kemudian kita kembali lagi di sini. V kalikan lambda. V kalikan lambda ini tadi apa? Yaitu I. Nah, I cross B. Kemudian notasi I di sini kan masih vektor. Kemudian dengan alasan untuk konsistensi dan juga
I tadi itu dipengaruhi oleh bentuk kawat, maka vektor tadi berubah diambil alih untuk notasi yang dl. Jadi di sini adalah I agar konsisten dia menjadi besaran skala, kemudian yang vektor itu dinyatakan oleh panjang kawat dl cross b. Jadi dalam notasi arus listrik, rumus gaya magnet itu dinyatakan dengan integral IL cross B. Ya, di ini L ya, bukan I. IL cross B. Kalau dalam muatan tadi adalah QV cross B. Jangan sampai terbalik B cross L. Jadi ingat-ingat integral IL cross B itu. Nah, break sampai di sini dulu. Nah, untuk yang hukum Biot-Savart dan hukum ampere akan kita diskusikan secara langsung saja, tidak melalui video. Terima kasih, semoga bermanfaat terkait dengan hukum gaya Lorentz.